But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini aku akan melanjutkan cerita Jungkook bagian ke-6. Video ini berisi FF atau yang biasa disebut dengan fanfiction. Tidak ada hubungannya sedikitpun dengan dunia nyata. Jadi jangan diambil serius. Terima kasih, Borahe. Aku benar-benar butuh istirahat. Kenyataan hari ini membuatku lupa cara bernafas dengan lancar. Masih ada waktu sekitar 3 jam untuk menunggu John pulang. Saat ini aku duduk termenung di kloset kamarku, tempat terhening menurutku. Memikirkan bagaimana respon John tentang kabar pernikahanku nantinya membuat kepalaku sangat pening. Aku tak dapat membayangkan bagaimana marahnya dia. Apa dia akan merajuk dan mendiamiku lagi, atau bahkan mungkin akan kabur dari rumah. Rasanya otakku semakin tolol. Aku takut kehilangan sosok Johnku, tapi aku juga tidak bisa membiarkan hal terlarang kami terus berlanjut. Aku akan menikah. Hal sakral yang tak mungkin kupermainkan. Bahkan dalam perbincangan keluargaku dan keluarga Taehyung, calon mertuaku hendak menjodohkan John dengan sepupu Taehyung, Momo. Kenyataan apa lagi ini? Harusnya itu hal yang baik, tapi aku tidak nyaman saat membicarakan itu. Ini gila, tapi memang seperti inilah kerja otakku saat ini. Aku tidak suka John dijodohkan dengan siapapun. Saat aku tengah berdiskusi dengan diriku sendiri, tiba-tiba aku merasakan ada sebuah tangan hangat memelukku dari belakang. John sudah pulang? Sial, kenapa aku begitu ceroboh? John benar-benar mengambil alih alam bawah sadarku. Sudah jelas itu tangan Taehyung. Kenapa aku tidak bisa mengenalinya? Jantungku berdetak lebih cepat. Perkataanku barusan sungguh ambigu. Saat menyebut nama John, aku memeluk tangan itu. Apakah Taehyung akan berpikir macam-macam kali ini? Tell me why 나를 떠났니 내 맘에 비가 와 너는 어딨니 우산도 필요 없어 그냥 나왔지 I don't give a fuck let it pour on rainy days My heart beats for you 내 맘에 비가 내려 Aku mengangguk dan tersenyum manis bak kekasih yang penurut. Taehyung mengecupku sekilas. Pria itu mengusap lembut bibirku, padangannya berkabut seakan menuntut lebih. Detik berikutnya ia mulai menciumku sangat lembut. Namun, menit-menit berikutnya aku mulai kewalahan. Ini harus dihentikan. Taehyung sama bahayanya seperti John. Setelah kecupan singkat itu, Taehyung melangkah keluar. Aku tidak mengantarnya ke depan. Harusnya itu keliru. Tapi kakiku sedang tidak mampu mengemban tugasnya.
Akhirnya sosok itu telah datang. Saat kakinya sudah tiba tepat di rooftop, tiba-tiba John berlari dan memelukku. Wajahnya panik dan pucat. Apa telah terjadi sesuatu yang buruk? Aku menangkup kedua pipinya, menelisik dalam-dalam sorot mata itu. Pria itu menenggelamkan wajahnya di tempat kesukaannya. Kedua tangannya memelukku sangat erat, begitu erat, seakan-akan tidak rela untuk dilepaskan. Sikap adikku sore ini aneh sekali. Jantungku seolah berhenti berdetak. Tanpa penjelasan dariku, dia telah mendengarnya sendiri. Kabur. Kenapa otaknya sependek ini? Maksudku, itu sama saja menyakiti semuanya. John melepas pelukannya. Wajahnya berubah dingin mencekam. Tidak mungkin adikku akan menjadi sosok yang egois. Aku tahu jika John sangat menyayangi omanya. Aku menamparnya, hatiku sakit. Apa selama ini yang ada dalam pikirannya hanya tentang kepuasan dan kepuasan? Aku sadar satu hal sekarang, John hanya menganggapku sebagai wanita penghiburnya. Entah sejak kapan air mataku menetes. Aku benci ini. Ini sama sekali bukan YN. Ada hal menyakitkan yang tak dapat aku mengerti saat mendapati tujuannya hanyalah tentang kepuasan. John hanya menginginkan tubuhku. Aku benci tentang kenyataan itu. Aku kembali menamparnya kali ini. John benar-benar telah menghancurkan harga diriku. Aku bukan wanita yang seperti itu. Baiklah, aku juga salah di sini. Dengan bodohnya tenggelam dan menghancurkan aturan itu sendiri. Tapi aku menikah dengan Taehyung bukan karena kepuasan atau apapun, tapi karena apa? Apa adalah kelemahan terbesarku? Harusnya aku tidak perlu izin untuk menikah dan bicara dengan nada sopan kepada manusia sepertinya. Percuma. Aku pergi melewatinya begitu saja. Kalimat yang keluar dari mulutnya seperti ludah parah yang menghujani wajahku. John berhasil membuatku merasa seperti binatang. Aku tidak akan pernah melupakan kalimatnya. Setelah kepergian sang Nuna, pria itu berteriak sekeras mungkin. Bohong sekali jika dirinya tidak merasa bersalah. Jungkook sadar jika perkataannya seperti belati yang telah berhasil menusuk sang Nuna. Pria itu mengusap-usap rambut kepalanya sampai tak berbentuk. Sesekali tangannya mengepal, lalu memukul apa saja yang berada di sampingnya.
Baiklah, mulai detik ini fokusku hanya satu, Kim Taehyung, orang yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Taehyung telah tiba di rumahku sesuai janjinya kemarin. Namun, sebelum berangkat fitting baju pernikahan, tiba-tiba Oma dan Apa mengundang kami berdua untuk sarapan bersama. Oma mengatakan jika ada kejutan untuk kita semua. Rasa ingin tahuku itu rendah, jadi aku tidak mempertanyakan kejutan yang dimaksud Oma. Kita berdua telah duduk di meja makan. Namun ada satu hal yang kurang. John ada di mana? Tidak biasanya pria itu telat untuk sarapan pagi bersama. Tapi apa peduliku? Lupakan dia. Aku dan Taehyung pun mengangguk. Wajah Oma sangat berseri, senyuman yang melengkung sempurna. Ini pertama kali untukku melihat Oma sebahagia ini. Oma terlihat begitu antusias untuk menata seluruh hidangan. Tatanan yang sudah rapi terus saja Oma rapikan kembali. Spontan kepalaku menoleh untuk menangkap presensi orang yang dimaksud Oma. Ternyata benar, orang itu adalah John dan Momo. Aku mengerjapkan mataku berkali-kali. Maksudku, ini sedikit mengejutkan. Selama ini yang ku ketahui, John tidak pernah sehumble kepada gadis lain. Tapi ini langkah awal yang baik, bukan? Oke, baiklah. Tetaplah fokus, Yen. Perdebatan antar sepupu itu terdengar manis sekali. Aku melirik ke arah John sekilas. Sial, kenapa mataku sulit sekali dikendalikan? Saat pandangan kita berhasil bertemu, John membuang muka. Sepertinya John masih marah padaku tentang kemarin sore. Sayang, kenapa seperti ada dentuman keras di hatiku? Harusnya aku bangga dan bahagia. Akhirnya adikku telah memiliki kekasih baru. Dan mungkin ini yang disebut kejutan oleh Oma. Momo sangat cantik dan nampak baik. Mereka berdua sangat cocok dan serasi. Tapi, kenapa secepat ini John memanggil sayang ke gadis lain? Maksudku, apa secepat itu John melupakan semuanya? Memangnya apa yang dilupakan? Kita hanya sebatas kakak dan adik. Selama ini kita hanya saling memuaskan, bukan sepasang kekasih. Sadarlah Yen, kenapa ketololanku kembali lagi? John mempersilahkan Momo duduk dengan begitu manis, menarik kursi lalu mengulurkan tangan hangatnya. Saat Momo sudah duduk, pria itu mengecup punggung tangan Momo dengan lembut, membuat semua orang di sini tersenyum iri dengan kemesraan mereka. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there.
Jujur aku penasaran sejak kapan John menjalin hubungan dengan Momo. Tapi tidak, aku tidak ingin bertanya. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Kami semua pun sarapan bersama. Oma dan Apa terlihat begitu cepat akrab dengan Momo. Di tengah kegiatan sarapan, John berkali-kali menyuapi Momo. Kenapa mereka berdua sangat manis? Bahkan saat ini John tengah mengusap sisa makanan yang belepotan di bibir Momo. Jemari itu mengusap bibir gadis lain. Jemari yang dulu sangat aku sukai. Sadarlah ya En, fokuslah. Think you're something out of my nose. Berkali-kali aku menarik nafas dalam. Kenapa rasanya sulit sekali untuk bernafas? Ada apa dengan diriku? Aku sudah tidak sanggup lagi berlama-lama di meja makan ini. Aku butuh udara segar. That you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. Sudah memasuki gelas yang ketiga. Bukan susu yang kuambil, tapi air es dari kulkas. Suara itu, apa aku sedang berhalusinasi? Kenapa suaranya ada di mana-mana? Aku lelah. Please stop. Namun tiba-tiba ada dua tangan besar sedang mengunciku kanan dan kiri. Tidak, sepertinya ini tangan manusia. Ada sebuah tato di lengan kanan. Perlahan aku membalikkan badanku. John sedikit membentakku tepat di depan wajahku. Aku dapat melihat emosi tengah meluap dari matanya. Sungguh, aku tidak mengerti kenapa John memintaku berkata seperti itu. Aku semakin dihimpit. Tidak ada lagi jarak. Pergerakan jemari itu semakin tidak beraturan. Tidak, aku harus bisa mengontrol diriku. Dengan nafas memburu, aku menapis tangannya dengan sangat kasar. Aku membisu, tanganku mengepal entah menahan apa. Setelah mengucap itu, John pergi. Kakiku melemas. Bahkan saat ini badanku terduduk di lantai. Kalimat terakhirnya. Aku sakit mendengarnya. Kenapa aku tidak rela seperti ini? Kenapa aku tidak rela jika John akan menggunakan jemari itu untuk gadis lain?